Nah, kawan-kawan, bulan Desember ini kami akan menyajikan suatu hal yang baru, bukan lagi review tentang sejarah, namun lebih ke kisah horor dari buku karangan Hao, yaitu Kisah Tanah Jawa. Kita akan ulas habis-habisan di sini. Saya akan membacakan series yang pertama berjudul Alas Mantingan. Jalur Mantingan adalah jalur yang menghubungkan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Orang-orang dahulu atau bapak-bapak kita yang sering melakukan perjalanan dari Jogja ke Surabaya sebelum ada jalan tol pasti melewati jalan ini. Jalur ini merupakan jalur berbahaya karena banyak sekali tanjakan yang diikuti pula dengan tikungan tajam dan membuat kawasan ini banyak sekali terjadi korban kecelakaan, apalagi di malam hari dengan pencahayaan yang sangat kurang. Karena banyaknya kecelakaan, maka banyak sekali korban dan pasti dikaitkan dengan hal-hal berbau mistis oleh masyarakat sekitar. Kami, dalam hal ini adalah tim Tanah Jawa ya, mencoba menginvestigasi tempat tersebut. Ditambah ada rekan dari tim Kisah Tanah Jawa yang pernah melewati dan mempunyai pengalaman yang berbau mistis ketika melewati jalur tersebut. Dan begini kisahnya. Suatu malam, salah satu rekan kami mendadak harus menuju ke Jawa Timur berkaitan dengan pekerjaan. Dari Jogja berangkat sekitar pukul 9 malam. Dia berangkat sendirian dan yakin kendaraan yang dia gunakan tidak akan mogok, mengingat mobil tersebut masih baru beberapa bulan keluar dari dealer. Dia memacu kendaraan cepat agar menjelang pagi sudah sampai ke tujuan. Namun, ketika sampai di jalur Alas Mantingan, mobil yang notabene masih baru tersebut mendadak mogok. Anehnya lagi, jalanan yang biasanya ramai dilalui kendaraan seperti tidak tampak sama sekali. Dia berkali-kali menstarter mobilnya, tapi sama sekali tidak ada respon. Mendadak, kabut berarak-arak turun dan membuat suasana berubah makin mencekam. Hawa aneh cukup membuat tengkuk bergidik. Mobil kembali berusaha coba dinyalakan, tapi hasilnya tetap nihil. Dia tidak berani turun dari mobil, hanya pasrah dan berharap mobilnya bisa lancar kembali. Bisa kalian bayangkan bagaimana rasanya terjebak seorang diri di tengah gelapnya jalanan Alas Mantingan. Ditambah pemandangan sekitar yang berkabut membuat semuanya tampak samar. Kesaksian dari teman kami, dia sempat melihat rombongan prajurit yang berdiri dan mengamatinya. Berdiri berjajar dengan kondisi badan yang bisa dibilang hancur. Bermacam-macam posenya, ada yang ngesot, anggota tubuhnya tidak lengkap, bahkan ada yang menenteng kepalanya sendiri. Dia hanya bisa melongo, tidak percaya. Namun, pemandangan tersebut tidak berlangsung lama, mengingat kabut tebal yang menyelimuti kawasan tersebut. Setelah beberapa detik, rombongan tersebut lenyap dan mobilnya bisa hidup kembali. Aneh ya? Diduga, kawanan prajurit tadi adalah residual energi pada masa lalu dari para prajurit Majapahit era akhir Brawijaya kelima yang kalah jumlah melawan prajurit Raden Patah. Bayangkan, 1000 melawan 400 orang. Pertempuran sengit memang pernah terjadi di sana, jadi tidaklah mengherankan jika residual energi tersebut sering menampakkan dirinya kepada para pengemudi yang tidak sengaja lewat jalan tersebut. Tidak hanya itu, ada pula cerita mistis lain juga di tempat ini. Adalah mitos tentang bus setan yang kerap kali disaksikan oleh beberapa pengemudi spesialis malam hari seperti bus malam. Cerita tentang bus yang berwarna putih polos dan sering berjalan berlawanan arah dengan kendaraan jalanannya sepi. Kebanyakan dari mereka mengaku sering kaget dan spontan membanting setirnya kala menyaksikan bus itu. Bagaimana tidak, jika yang disaksikan adalah bus putih polos model langka yang dibunuh dengan penumpang pocong. Yes, pocong. Bahkan, fenomena tersebut sering kali tampak tiap Selasa dan Jumat Kliwon. Diduga, bus ini adalah perwujudan residual energi masa lampau karena pernah terjadi kecelakaan hampir semua penumpangnya meninggal dunia. Yes, lagi-lagi residual energi. Cerita di atas adalah salah satu cerita kecil buku Kisah Tanah Jawa. Kalau menurut saya, memang daerah Alas Mantingan terkenal angker karena hutan tersebutlah yang membelah antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Saya nggak bisa bayangkan bila kita ada di posisi orang tersebut. Tulis di kolom komentar bila kalian pernah merasakan hal yang serupa di Alas Mantingan.